Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang oknum polisi yang menendang anak yatim piatu. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota kecil yang tenang, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kisah misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Di sebuah rumah dinas megah, seorang polisi bernama Pak Ardi sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Kaki kanannya tiba-tiba membengkak seperti kaki gajah, menghitam, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya, dan bau itu semakin parah dari hari ke hari. Pak Ardi, yang dulu dikenal sebagai polisi tegas dan disegani, kini hanya bisa terduduk lemah di kursinya. Wajahnya pucat, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Kaki yang dulu gagah kini membengkak tak karuan, mengeluarkan nanah, dan baunya membuat orang-orang di sekitarnya menutup hidung. Demi Tuhan, ini tidak masuk akal. Kenapa kaki saya jadi seperti ini? Teriak Pak Ardi sambil memegangi kakinya yang terus berdenyut nyeri. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Pak Ardi hingga mengalami kejadian mengerikan ini. Sampai akhirnya, seorang tetua desa bernama Mbah Kromo menghela napas berat dan berkata, "Ini pasti hukuman atas perbuatanmu, Pak Ardi. Kau ingat anak yatim yang kau tendang itu?" Mata Pak Ardi membelalak. Ingatannya seketika melayang ke beberapa hari yang lalu. Malam itu, Pak Ardi baru saja pulang dari tugas. Sepatu dinasnya yang mengkilap ia jemur di teras rumah setelah dibersihkan. Ia merasa bangga dengan sepatu itu, simbol kekuasaannya sebagai aparat penegak hukum. Namun, keesokan paginya, amarahnya meledak saat menyadari sepatu itu hilang. "Siapa yang berani mencuri sepatuku?" teriaknya dengan suara menggelegar. Ia menelusuri sekitar rumahnya, dan tak butuh waktu lama sebelum matanya menangkap sosok seorang anak laki-laki lusuh berlari kecil di gang sempit. Di tangannya, terlihat sepasang sepatu yang masih basah. "Berhenti, pencuri!" Pak Ardi langsung mengejar dan menangkap bocah itu. Dengan wajah merah padam, ia mendorong tubuh kurus anak itu hingga jatuh tersungkur. "Kau berani mencuri sepatuku? Hah?" Anak itu menatapnya dengan mata ketakutan. Aku lapar. Pak, aku tidak punya uang. Aku hanya ingin menjualnya untuk membeli makanan." Namun, tak ada rasa iba di hati Pak Ardi. Dengan penuh amarah, ia mengayunkan kakinya dan menendang perut bocah itu sekuat tenaga. Anak itu terlempar ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya menggigil ketakutan. Tapi yang lebih mengerikan, di tengah rasa sakitnya, ia menatap Pak Ardi dengan sorot mata yang begitu tajam dan dalam. "Aku hanya ingin makan." "Pak, kenapa kau begitu kejam?" ucapnya lirih. Lalu, dengan suara gemetar, ia berbisik, "Semoga Tuhan membalas perbuatanmu." Pak Ardi tidak menggubris. Ia mengambil sepatunya dan pergi begitu saja, meninggalkan bocah itu dalam kesakitan di tanah yang dingin. Namun, malam itu juga, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh pada kakinya. Sebuah gatal yang luar biasa, yang kemudian berubah menjadi nyeri. Dan saat ia terbangun keesokan harinya, kakinya sudah membengkak mengerikan. Hari demi hari, kaki Pak Ardi semakin membengkak. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Bau busuk semakin menyengat, membuat orang-orang menjauh darinya. Tapi tahukah kalian, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini adalah kutukan. Kutukan dari anak yatim yang pernah ia sakiti. Pak Ardi merintih kesakitan di dalam rumahnya. Kakinya kini lebih besar dari sebelumnya, menghitam, dan mulai bernanah. Setiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakitnya menjalar hingga ke tulang. Istrinya, Bulina, menangis di sudut ruangan. "Mas, kita ke rumah sakit lagi, ya? Mungkin ada dokter lain yang bisa menyembuhkan." "Tidak ada gunanya," bentak Pak Ardi. "Aku sudah ke dokter manapun, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan ini semua."
Mereka bilang ini bukan penyakit biasa. Bu Lina semakin ketakutan. Suaminya yang dulu gagah dan dihormati, kini hanya bisa terbaring lemah. Bau busuk dari kakinya menyebar ke seluruh ruangan. Para tetangga mulai menjauhi rumah mereka. Di tengah penderitaannya, Pak Ardi mulai mengingat kejadian itu lagi. Anak yatim yang ia tendang. Siapa sebenarnya anak itu? Anak yatim piatu itu bernama Rian. Ia baru berusia 10 tahun. Sejak kecil, hidupnya penuh penderitaan. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat ia masih berusia 5 tahun. Sejak itu, ia hidup sebatang kara di jalanan, tanpa rumah, tanpa sanak saudara yang peduli. Setiap hari, Rian mengais sisa makanan di tempat sampah. Kadang, ia meminta-minta di jalan, berharap ada orang baik yang memberinya sesuap nasi. Tapi di kota itu, orang-orang lebih sering mencibir daripada menolong. Malam sebelum mencuri sepatu Pak Ardi, Rian belum makan seharian. Perutnya melilit, tenaganya semakin lemah. Di tengah kelaparan itu, ia melihat sepasang sepatu bagus dijemur di depan sebuah rumah dinas. Kalau aku menjualnya, mungkin aku bisa membeli makanan, pikirnya dengan ragu. Tapi Rian tak tahu, sepatu itu milik seorang polisi yang terkenal kejam. Sebagai polisi, Pak Ardi seharusnya melindungi rakyat. Tapi kenyataannya, ia justru terkenal karena arogansi dan kebejatannya. Ia sering menindas rakyat kecil. Pedagang kaki lima yang tidak punya izin, dagangannya langsung disita tanpa ampun. Sopir angkot yang lupa memberikan uang keamanan, ia pukul dengan pentungannya. Kalau tidak mau bayar, jangan cari makan di sini, katanya dengan angkuh. Ia juga dikenal sering mabuk-mabukan dan main perempuan. Di kampungnya, semua orang tahu ia memiliki simpanan di sana-sini. Tapi karena ia polisi, tidak ada yang berani melawan. Orang-orang hanya bisa berbisik di belakangnya, berharap suatu hari Pak Ardi mendapat balasannya. Dan mungkin, balasan itu sudah datang. Kembali ke rumah Pak Ardi. Di tengah rasa sakitnya, Pak Ardi mulai berkeringat dingin. Keringat mengalir deras di wajahnya. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Rian berdiri di ujung ranjangnya. Anak itu tidak tersenyum. Matanya kosong, penuh kesedihan. "Pak, kenapa kau menendangku?" Suaranya terdengar lirih, namun menggema di seluruh ruangan. Pak Ardi terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup kencang. Tidak, ini cuma mimpi," teriaknya panik. Tapi saat ia melihat ke arah kakinya, dagingnya mulai membusuk. Nanah mengalir lebih deras. Pak Ardi menjerit. Pak Ardi kini hanya bisa terbaring lemah. Kakinya yang membusuk semakin parah, dan bau busuk itu membuat semua orang menjauhinya. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Satu-satunya harapan, anak yatim yang pernah ia sakiti. Tapi apakah anak itu mau memaafkannya? Sudah seminggu Pak Ardi terbaring dengan tubuh yang lemah. Kakinya semakin membengkak, bernanah, dan mulai menghitam. Bu Lina sudah kehabisan cara untuk menolong suaminya. Tetangga yang dulu segan kepadanya, kini tak ada yang mau mendekat. Bahkan rekan-rekan sesama polisi pun mulai menjauh karena bau busuk dari tubuhnya. Akhirnya, dalam keputusasaan,nya Pak Ardi menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa benar-benar kalah. Aku menyesal. Aku ingin meminta maaf. Tolong temukan anak itu." Mendengar itu, Bu Lina segera meminta bantuan seorang pesuruh di kantor polisi untuk mencari Rian, anak yatim yang pernah suaminya sakiti. Sementara itu, Rian masih hidup menggelandang di jalanan. Sejak kejadian penendangan itu, tubuhnya masih terasa sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa takutnya. Ia sudah sering dipukul dan dihina oleh orang-orang. Tapi kali ini berbeda. Sorot mata Pak Ardi saat menendangnya begitu kejam, seolah nyawanya tak berharga. Jadi, ketika seorang pesuruh dari kantor polisi mendatanginya dan berkata, "Pak Ardi ingin bertemu denganmu," Rian langsung mundur dengan wajah ketakutan. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipukul lagi," katanya dengan suara gemetar. Pesuruh itu menghela napas. Ia tahu Rian sangat trauma. "Tidak, Nak. Kali ini dia ingin meminta maaf padamu," ujarnya lembut. "Dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Dia sedang sakit parah." Rian menatap pesuruh itu dengan ragu.
Benarkah polisi itu sakit? Benarkah dia benar-benar ingin meminta maaf? Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa, gumamnya pelan. Karena Rian menolak menemui Pak Ardi, pesuruh itu pun kembali ke rumah Pak Ardi dan menyampaikan pesan dari Rian. Anak itu masih takut. Pak, dia tidak berani datang. Pak Ardi menutup matanya. Air mata jatuh di pipinya. Ia sadar, luka yang ia tinggalkan pada anak itu terlalu dalam. Kalau begitu, tolong mintakan maaf dariku kepadanya. Suara Pak Ardi bergetar. Katakan padanya, aku benar-benar menyesal. Aku mohon, doakan aku. Pesuruh itu mengangguk dan kembali menemui Rian. Nak, Pak Ardi benar-benar menyesal. Katanya, dia hanya ingin kau memaafkannya. Bisakah kau mendoakannya agar dia bisa sembuh? Rian terdiam. Di dalam hatinya, masih ada luka. Masih ada ketakutan. Tapi di sisi lain, ia juga ingat ajaran ibunya dulu. Orang yang memaafkan akan diberi keberkahan oleh Tuhan. Akhirnya, Rian menghela napas dan menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangannya dan mulai berdoa. Ya Tuhan, jika dia benar-benar menyesal, maka sembuhkanlah dia. Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Pak Ardi tertidur setelah lama menangis menyesali perbuatannya. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Rian berdiri di hadapannya dengan senyum lembut. Pak, aku sudah memaafkanmu. Saat terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit di kakinya mulai menghilang. Bau busuk yang menyengat juga perlahan memudar. Dengan gemetar, ia menyingkap selimutnya dan melihat kakinya telah kembali normal. Pak Ardi menangis haru. Ia menyadari satu hal. Hanya doa dari anak yatim yang telah ia sakiti yang bisa menyelamatkannya. Sejak hari itu, hidup Pak Ardi berubah. Ia tidak lagi arogan dan kejam. Ia menggunakan sisa hidupnya untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin sebagai penebusan atas dosanya di masa lalu. Dan Rian, anak yatim itu, tidak pernah meminta imbalan. Ia hanya melanjutkan hidupnya, berharap tak ada lagi orang sepertinya yang harus mengalami kekejaman dari mereka yang berkuasa.